Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Muhammad Hali Yudhistira, dosen dari Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan proses belajar mengajar kita dalam mata kuliah Ekonomi dan Kebijakan Transportasi dalam 1 semester ke depan. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu mikroekonomi untuk kebijakan. Mata kuliah ini didesain supaya mahasiswa mampu menjelaskan berbagai fenomena transportasi, serta mampu merekomendasikan alternatif kebijakan publik dalam mengatasi isu-isu permasalahan transportasi dengan menggunakan pendekatan ekonomi. Beberapa metode pembelajaran yang akan dilakukan dalam mata kuliah ini meliputi problem-based learning, case-based learning, dan small group discussion. Serta mata kuliah ini akan disajikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mata kuliah ini didesain untuk menginduk kepada salah satu capaian profil lulusan prodi, yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemikiran yang kritis dan integratif dalam memecahkan masalah ekonomi. Dalam konteks yang lebih khusus, mahasiswa diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran mata kuliah ini, yaitu setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori dasar dari permasalahan transportasi, serta merekomendasikan alternatif kebijakan publik dalam mengatasi berbagai permasalahan transportasi dengan menggunakan berbagai pendekatan ekonomi yang telah dijelaskan di kelas nanti. Ada 7 sub CPMK utama yang mendasari mata kuliah ini. Yang pertama adalah setelah mahasiswa mengambil mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengilustrasikan teori permintaan perjalanan atau travel demand, serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan perjalanan dari masyarakat. Lalu pada sub CPMK 2, mahasiswa mampu mengilustrasikan konsep biaya perjalanan atau travel cost dan pembentukan harga atau pricing problem pada isu transportasi. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengilustrasikan konsep dan teori ekonomi transportasi tematik meliputi transportasi publik, transportasi laut, maupun transportasi udara. Pada sub CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebijakan ekonomi dalam menyelesaikan masalah ekonomi transportasi tematik, meliputi transportasi publik, laut, dan udara. Pada sub CPMK 5, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebijakan ekonomi transportasi yang erat kaitannya dengan investasi transportasi publik, serta membangun biaya dan manfaat, serta menganalisis kedua aspek itu dalam kaitannya investasi transportasi publik. Selanjutnya, pada sub CPMK 6, mahasiswa mampu menganalisis segala kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Dan pada sub CPMK 7, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi biaya dan manfaat dari alternatif kebijakan atas berbagai masalah ekonomi yang muncul pada permasalahan transportasi. Bahan kajian yang menjadi dasar dari mata kuliah ini ada kurang lebih 10 poin. Yang pertama adalah mahasiswa akan belajar tentang pengantar ekonomi transportasi, yaitu bagaimana ekonomi mencoba mendekati fenomena-fenomena transportasi yang muncul di sekitar kita. Lalu pada 2 poin selanjutnya, mahasiswa akan mencoba belajar mengenai apa itu travel demand, yang diikuti dengan apa itu travel cost and pricing, dan selanjutnya masuk ke dalam ekonomi transportasi publik. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan belajar mengenai bagaimana isu investasi dan analisis cost benefit
pada transportasi publik. Mahasiswa juga akan dibekali mengenai berbagai studi kasus yang terkait dengan ekonomi transportasi. Tidak hanya ekonomi transportasi yang bersifat darat, mahasiswa juga akan belajar tentang ekonomi maritim dan transportasi laut, lalu kemudian ekonomi dan transportasi udara, dan di akhir pembelajaran, mahasiswa akan didorong untuk belajar mengenai transportasi dan pembangunan ekonomi. Dalam mata kuliah ini, terdapat 2 buku utama sebagai rujukan. Yang pertama adalah buku rujukan yang ditulis oleh Kenneth Small dan Eric Verhoef di 2007 mengenai Economics of Urban Transportation. Yang kedua adalah buku oleh Graham Mallard and Glaister tahun 2008 terkait Transport Economics, Theory, Application, and Policy. Untuk lebih mendekatkan mahasiswa terkait dengan apa yang ada di textbook serta berbagai macam studi yang terkini, baik itu terkait dengan kebijakan transportasi maupun apa yang sedang dibahas oleh pemerintah, baik di negara berkembang maupun negara maju, mata kuliah ini juga memberikan berbagai macam referensi artikel ilmiah supaya mahasiswa lebih dapat memahami apa yang sedang kita pelajari di ekonomi dan kebijakan transportasi. Ada setidaknya 7 artikel, dan ini tidak terbatas pada artikel ini saja yang menjadi basis pembelajaran kita di mata kuliah ekonomi dan kebijakan transportasi ini. Artikel pertama adalah artikel yang ditulis oleh Yudhistira dan Sofiandi mengenai seaport dan ekonomi pembangunan di Indonesia. Ada paper oleh Givony and Rietveld mengenai airline issue. Lalu ada Listen and Behrens mengenai airline juga. Dan Zhang tentang airline networks and airport. Selanjutnya, Yudhistira et al. Akan membahas mengenai bagaimana transportation network mengubah penggunaan tanah di perkotaan. Lalu Karimah dan Yudhistira juga akan membahas tentang pelabuhan di Indonesia. Agarwal akan membahas mengenai bagaimana village roads akan membuat poverty di India semakin rendah. Dan terakhir, serupa dengan apa yang ditulis oleh Agarwal, Aser dan Novosad akan memberikan kita ilustrasi bagaimana rural roads akan membangun daerah di pedesaan dalam case India. Secara umum pembelajaran akan disajikan secara daring dan luring dengan rencana pembelajaran di minggu pertama akan memfokuskan pada bagaimana fenomena-fenomena transportasi berkembang di Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di daerah secara umum, dan kita akan melihat itu dari kacamata ilmu ekonomi. Selanjutnya, di 2-3 pertemuan selanjutnya, kita akan membahas ekonomi transportasi untuk transportasi perkotaan, mulai dari bagaimana kita belajar tentang travel demand maupun biaya yang muncul dari transportasi perkotaan. Pada pertemuan ke-5, ke-6, dan ke-7, kita akan membahas tentang transportasi publik dan cost-benefit analysis yang membahas mengenai bagaimana transportasi publik itu dibangun. Dan juga tidak lupa di pertemuan ke-7, kita akan membahas lebih umum lagi, yaitu bagaimana transportasi dapat membangun atau dapat mempengaruhi trajektori dari pembangunan ekonomi sebuah daerah maupun sebuah negara. Setelah UTS, kita akan membahas mengenai konsep-konsep dasar yang berada pada isu-isu ekonomi
sektor laut, yaitu Maritime Economics. Lalu kita akan membahas pula, setelah 2 pertemuan mengenai Maritime Economics, kita akan membahas Airline Economics, dan pada 2 pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang evaluasi atas biaya manfaat dari alternatif kebijakan transportasi. Di 2-3 pertemuan terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mempresentasikan topik transportasi yang mereka angkat, yang mereka pilih sebagai salah satu topik yang bisa dipresentasikan di depan kelas. Topik transportasi yang diangkat adalah topik-topik yang sangat relevan terkait transportasi yang ada di Indonesia, baik transportasi perkotaan, laut, maupun udara, dan juga mahasiswa diharapkan mampu mempresentasikan apa solusi yang bisa muncul dari permasalahan yang dipresentasikan. Adapun tugas dan latihan dari kelas kita akan meliputi review paper dan refleksi, lalu juga akan ada tugas kelompok, serta untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester adalah berbentuk review paper dan makalah. Adapun kriteria penilaian, pertama adalah hasil review paper dan refleksi, presentasi kelompok sebesar 20%, UTS dan UAS masing-masing bernilai 30%. Adapun rubrik penilaian seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa rubrik penilaian mengikuti apa yang telah berlaku di Universitas Indonesia dengan nilai A berada di 85 ke atas, B berada di rentang 70 sampai 80, dan seterusnya. Demikian penjelasan mengenai apa yang akan kita pelajari dalam ekonomi dan kebijakan transportasi dalam 1 semester ke depan. Nah, pada saat kita akan mendiskusikan beberapa topik ini berdasarkan setidaknya 5 artikel yang sempat saya dan beberapa orang rekan rekan di klaster kami, di klaster Urban and Transport Econs, ada Andika, pada saya Andika, Yusuf Reza, dan Yusuf Sofiandi juga bagian dari klaster kami. Dan topik-topik ini adalah topik-topik yang mencoba untuk melihat fenomena urban transport policy di Indonesia, terutama yang ada di Jakarta. Jadi yang pertama adalah tentang kita mengevaluasi dampak dari ganjil genap, ya, dan menggunakan data Google Maps. Lalu yang kedua adalah tentang bagaimana kita mengestimasi mengestimasi demand, price elasticity demand untuk urban mass rapid transit ridership. Ini kita melihat estimasi demand untuk MRT. Lalu kemudian live in the slow lanes ini adalah melihat dampak dari BRT ya, atau Transjakarta. Lalu yang 2 terakhir ini melihat dampak dari jalan tol terhadap urban structure, dan kita juga pakai Jakarta Metropolitan Area. Jadi hari ini saya ingin mencoba untuk lebih mendekatkan dari teori ke praktek dan riset yang lebih aplikatif, dan pada dasarnya beberapa teknik yang kita pakai di sini itu tekniknya pasti ya, karena saya background-nya kuantitatif ekonometri, pasti saya akan pakai ekonometri, dan sebagian sudah kalian pelajari di kelas EG. Di sini ada yang nggak ambil EG, ekonometrika kebijakan? Ada yang belum ambil? Ada yang nggak ambil? Kalau nggak ambil, saya nggak ngambil ekonometrik, Pak. Oke, yang nggak ambil siapa nih? Radit, Pak. Radit, oke. Nanti mudah-mudahan sih, ya, saya nggak akan detail ekonometriknya, tapi coba untuk menceritakan flow dari hasil regresinya, flow dari baca regresi, tapi kamu kan masih bisa ya, kan belajar ET, jadi at least
beberapa ide dasarnya kamu sudah bisa nangkap. Yang pertama yaitu tentang mengevaluasi dampak dari ganjil genap. Jadi ingat waktu kalian belajar ini ya, waktu belajar di pertemuan 2 apa 3 ya tentang urban transport policy, salah satunya pada dasarnya kan ada menggunakan price price intervention, bisa naikin harga BBM, bisa pakai tol, atau ada yang namanya misalkan congestion pricing, atau juga misalkan apa ya, contoh yang lain ya. Intinya segala macam kebijakan yang di drive atau kebijakan yang kebijakan yang menggunakan harga, menggunakan intervensi via biaya harga. Atau kalau di Singapura ada yang namanya congestion pricing ya. Jadi kalau melewat sebuah daerah yang sudah ditentukan, kalian harus bayar. Nah itu kan, atau jalan tol juga partly mungkin kita bisa regard itu sebagai price scheme policy, jadi policy yang berdasarkan harga. Tapi pada dasarnya yang cukup umum digunakan di luar, baik di luar maupun di Indonesia juga, adalah via pembatasan kapasitas atau pembatasan demand juga secara kuantitasnya. Jadi bayangkan kalau kalian belajar makro itu seperti tarif dan kuota. Kalau tarif itu setiap barang masuk itu ditarifin, disuruh bayar semacam pajak. Kuota adalah memberikan pengurangan jumlah barang masuk. Kalian bisa analogikan juga ini seperti itu. Jadi bayangkan seperti ganjil genap. Sebelum ganjil genap apa kalau di Jakarta? 3 in 1, Pak. 3 in 1 gitu. Terus apalagi kalau di Jakarta, apalagi ya selain ganjil genap ya? Nah, apalagi kira-kira selain ganjil genap? Kebijakan one way gitu ya. Kalau di tol kadang-kadang ada dibikin one way, itu pada dasarnya itu adalah intervensi kebijakan tapi langsung mengarah ke kuantitinya, mengarah ke supply-nya, mengarah ke intinya ke quantity, dia tidak melewati harga. Nah, kenapa itu biasa dipakai? Karena pada dasarnya itu gampang untuk dilakukan daripada kebijakan via harga. Daripada kalian melakukan introduce, let's say, pajak mobil gitu, itu harus lewat lewat DPR lah, atau mungkin DPRD kalau level kabupaten kota dan seterusnya. Nah, di tahun 2018 kalau nggak salah ya, ada kebijakan ganjil genap sebagai respon dari Asian Games. Ingat 2018 ada Asian Games di Indonesia. Dan di tahun itu kira-kira bulan-bulan Agustus ya, ada namanya ganjil genap yang digunakan untuk mendorong atau mensupport kegiatan Asian Games supaya nggak terlalu macet. Sebenarnya ini adalah ekstensi dari kebijakan ganjil genap di tahun 2016. Tadi kalau nggak salah sempat disampaikan, kebijakan ganjil genap itu sudah ada dan dia digunakan untuk mengganti kebijakan 3 in 1. Dia digunakan untuk replace 3 in 1. Nah, di tahun 2016 di bulan Agustus, 3 in 1-nya itu 3 in 1 sebagai kebijakan sebelumnya dan kemudian digantikan oleh ganjil genap dilakukan di jalan yang ada garis merahnya, garis hijau. Ya, garis hijau itu. Kemudian di-extend ganjil genapnya di tahun 2018 dengan tambahan ruas-ruas jalan ini. Jadi ada ruas-ruas jalan tambahan ini. Nah, studi ini tahun 2018 itu ingin melihat dampak dari kebijakan tadi
ekstensi dari ekstensi dari ganjil genap itu ke tingkat apa namanya tingkat kemacetannya. Jadi gimana sih? Karena pada dasarnya banyak yang klaim tuh waktu itu ganjil genap ini sangat-sangat membantu menurunkan apa namanya tingkat kemacetan kayak gitu. Nah, untuk mengevaluasi ya dampak dari kebijakan transportasi seperti itu ke kemacetan atau tingkat kemacetan atau ya, tingkat level kemacetan dari sebuah daerah, sebuah jalan dalam hal ini, yang paling challenging apa kira-kira? Yang paling challenging apa kira-kira? Apa yang paling challenging? Surveinya, Pak. Iya, benar. Surveinya dalam hal ini datanya itu gimana cara kita ngitung kemacetan gitu ya? Iya nggak sih? Karena kalau kita suruh ngitung kemacetan itu, kalau dulu secara konvensional adalah gimana caranya? Ada yang pernah tahu nggak cara ngitung kemacetan secara konvensional? Traffic counting bukan, Pak? Perfect. Traffic counting. Jadi gimana traffic counting? Dijelasin dong ke temennya. Di apa? Bian, di jalan terus dihitung satu-satu ininya berapa yang lewat dalam sekian waktu. Jadi misalkan saya bikin tugas, yang mau dapat harus menghitung traffic counting gitu misalkan. Traffic countingnya tapi bukan pas jam sibuk gitu. Jam sepi, jam 12 malam. Justru mungkin lebih ngeri ya, jam 12 malam traffic counting malah takut dibegal kita. Jadi persis kata Bian tadi, traffic counting itu adalah kita menugaskan seorang berdiri, enggak harus berdiri ya Bian ya. Pokoknya duduk waktu itu, Pak. Oke, pernah jadi traffic counting ya? Traffic counting di mana, Bian? Ceritain dong. Dulu waktu S1 saya dapat ada tugas ini kan proyek lah transportasi. Jadi traffic counting jadi di salah satu ruas jalan di Surabaya. Oke. Itu counting di dalam waktu yang berbeda waktu itu jam peak hour pagi sama peak hour sore. Untuk weekday dan weekend gitu jadi. Itu seharian? Enggak ya? Enggak. Ya itu dibagi dua. Jadi waktu pagi itu dari jam berapa sampai jam berapa? Antara jam 6 sampai jam 8 gitu. Untuk pagi ada yang untuk sore juga dari jam 5 sampai jam 7 gitu. Itu tahun berapa itu, Bian? Tahun berapa ya? 2018 atau 2008 antara 2018 atau 2017 itu, Pak. Oke. Jadi bayangkan tahun itu Surabaya ya macetnya Surabaya sih saya pernah macet nggak sebarbar Jakarta sih. Bian posisi di mana sekarang? Masih di Surabaya, Pak. Masih Surabaya. Oh, berarti belum pernah bayangin traffic counting ke Jakarta ya? Wah, itu belum kebayang, Pak, kalau di Jabodetabek. Iya. Kalau so far itu paling banyak motor 4.000 deh, Pak. Saya waktu itu. 1 jam. 1 jam itu. Iya, dalam 1 jam. Motor 4.000. Itu kan pakai kayak alat kalau bapak-bapak itu pakai buat alat zikir itu ya? Begitu ya? Atau udah pakai ini, Pak, pakai app, Pak. Jadi di app kategorinya kan bisa beda-beda, ada yang kita kan ngitung dibedain, ada yang ngitung motor, ada yang ngitung mobil gitu. Oke. Sekarang lebih canggih ya. Zaman dulu itu pakai, kalian pernah tahu bapak-bapak atau ibu-ibu kalau lagi terawih gitu atau zikir itu pakai alat zikir itu loh yang sekali ini diklik gitu ya. Nah, kayak gitu zaman dulu. Zaman sekarang udah ada apps-nya. Dan itu berdiri atau duduk di pinggir jalan gitu, bener ya Bian ya? Iya, Pak. Ya bayangkan Surabaya mungkin sumpek juga, belum kalau di Jakarta. Jadi dulu seperti itu. Dan karena ada constraint waktu juga pasti nggak dilakukan tiap hari juga kan ya? Iya. Ya nggak mungkin lah anak orang suruh standby tiap hari di pinggir jalan gitu kan nggak mungkin. Nah, padahal seperti yang kalian pelajari waktu misalkan kalau seandainya kita melakukan itu, misalkan
misalkan hari Senin ada ganjil genap gitu ya. Senin mulai ganjil genap. Lalu kemudian Bian melakukan evaluasi dampak ganjil genap itu dengan membandingkan traffic di hari Minggu jam 8 pagi versus traffic di hari Senin jam 8 pagi. Kira-kira apple to apple nggak? Apa ya? Soalnya beda hari sih Pak, beda Iya. hari kerja dan hari ini. Bisa hari jadi libur, Pak. beda. Ya udah Pak, bandingin Senin sama Senin. Misalkan Senin seminggu sebelum ganjil genap dan Senin Senin pada saat ganjil genap. Itu udah apple to apple nggak? Sama jamnya sama? Udah apple to apple nggak? Jalannya Kondisi di kebijakannya, Pak, di ya. jalan yang sama atau enggak tuh? Ya jalannya sama lah. Oh, kira. Gimana? Apple to apple nggak kira-kira? Kalau dari kriteria apple to apple, Pak. Apple to apple lah. Tapi kan bisa jadi jam hari Senin itu yang sebelum ganjil genap hari Senin ternyata Pak Presiden lewat tuh. Kalau Pak Presiden lewat, Prestasi, Pak, yang lancar survei, itu Pak. jalan. Enggak, jalannya lancar gitu kan. Mau ditutup, ujung ditutup gitu kan. Terus karena lancar, terus kamu bandingin sama hari Senin yang sudah ada ganjil genap, turun juga kemacetannya, tapi lebih dikit. Wah, aduh ternyata ganjil genap tidak menurunkan kemacetan, malah meningkatkan kemacetan. Padahal kamu tidak membandingkan dua titik yang sama gitu pada dasarnya. Yang membedakan kan bisa jadi karena ada Pak Presiden lewat. Artinya apa kira-kira? Artinya kalian butuh titik waktu yang sedikit atau banyak? Ya, berarti Pak ya. Wih, harus Maksudnya. banyak gitu. Jadi kita harus menduplikasi Bian sampai 100 gitu ya, diberi shift gitu. Bian 1 jam 6 sampai jam 8 hari Senin. Bian 2 8 sampai 10. Dan melakukan traffic counting. Dan itu dilakukan tiap jam gitu misalnya. Ya, kalau duitnya cukup sih oke ya. Tapi kalau given kayak orang kayak kita ya, saya mungkin peneliti yang pas-pasan duitnya, ada nggak cara lain? Nah, kita rely on Google Distance Matrix API. Di sini ada yang nggak pernah lihat Google Maps? Ada yang belum pernah lihat Google Maps? HP-nya udah Android semua, udah smartphone semua ya, nggak ada yang 3310 Nokia kan? Oke, berarti semua udah pernah lihat data ini. Jadi saya mau, misalkan di data kanan itu saya ingin melihat MPKP, dari MPKP ke stasiun Pasar Senen. Oh, saya tahu kalau saya naik mobil, jam berapa ini? Oh, nggak ada jamnya ya. Nggak ada jamnya. Ada sebenarnya datanya, terus dia butuh waktu 7 menit. Dan panjangnya 2,3 kilo. Misalkan. Nah, di Google Maps, ya, di data Google Maps ini, kita bisa membuat semacam data mining, ya, data mining, sehingga kita di server itu, yang saya lakukan di sini, server itu, saya taruh sebuah program di server, pokoknya setiap jam, awal jam dari jam 9 sampai jam 5 pagi sampai jam 9 malam, server itu di awal menit, ya, misal 5.01, 5.601, dia running. Tarik data untuk setiap origin destination yang sudah saya tentukan. Gitu. Untuk setiap origin destination yang saya tentukan. Maka di situ saya nggak perlu khawatir untuk mencari Bian gitu ya. Yang perlu adalah pastikan bahwa satu, internetnya terus nyala gitu, nggak mati pas di jam-jam itu. Yang kedua adalah listriknya nyala. Kalau listriknya mati ya internet otomatis mati. Nah, itu kita lakukan, terus kemudian kita collect datanya, travel times ya, minutes, terus kemudian beberapa informasi dasar, dan kemudian misalkan tadi jam, oke lah, nggak ada bandingin Senin ke Senin, nggak ada, yang lain sama aja, nggak ada polisi, nggak ada presiden lewat dan seterusnya. Tapi mungkin ada hal lain, yaitu misalkan bisa nggak sih kemacetan itu berbeda berdasarkan tingkat curah hujan? Mungkin nggak?
Mungkin, Bisa jadi Pak. sih, Pak. Biasanya lebih macet pas kapan? Pas Hujan, hujan, ya. Pak. Pas hujan. Karena Heeh. kecepatannya berkurang. Iya, belum lagi kalau jalan itu Banyak melewati. yang neduh, Pak. Nah, kalau jalannya lewat jembatan gitu.